apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek persembunyian 2 pelaku curanmor di Kabupaten Musi Banyuasin. Penangkapan berlangsung dramatis. Bangunan Pasar Kertapati Palembang rusak. Pedagang dan pembeli merasa tidak aman berada di pasar. Merayakan Hari Perhubungan Nasional tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pimpin upacara dan tinjau fasilitas transportasi di Kota Palembang dengan mengendarai LRT. Informasi pertama untuk Anda, polisi menggerebek persembunyian 2 pelaku curanmor di Kabupaten Musi Banyuasin. 2 pelaku ditangkap di sebuah rumah kosong dan menyita 3 unit sepeda motor hasil curian. Unit Reskrim Polsek Sungai Lilin melakukan penggerebekan terhadap 2 pelaku curanmor yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di kawasan Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Polisi pun mengeluarkan tembakan peringatan agar 2 pelaku bernama Joko Irawan dan Dodi Irawan tidak berkutik. Polisi juga menyita 3 unit sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, kedua pelaku spesialis curanmor ini mengaku sering melakukan aksi kejahatan di kawasan Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Keluang dengan cara membobol rumah warga di malam hari. Itu ngambil motor di mana itu? Di Sungai Lilin sama Keluang, Pak. Di rumah warga? Iya, Pak. Kamu bobol ya? Iya, Pak. Terus motor ini kamu jual kemana? Dapatnya itu? Di luar Muba, Pak. Palembang, Pak. Orang berapa kamu itu? Orang 2, Pak. Ini dapat berapa motor sekarang nih? 3 motor, Pak. 3 motor? Iya, Pak. Cuman berdua aja? Iya, Pak. Terus yang lain-lainnya itu, motor yang lainnya udah dapat banyak ya? Iya, Pak. Kamu jual kemana itu? Di luar Muba juga, Pak. Terus Palembang, Pak. hasilnya kamu apakan duannya itu? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari? Iya, Pak. Kamu udah kerja? Enggak, Pak. Keduanya sudah puluhan kali mengambil motor milik warga dan dijual di kawasan Kota Palembang dan Kota Jambi. Mereka ditangkap dengan informasi dari para masyarakat bahwasanya pelaku berdiam diri di tempat persembunyiannya oleh tim Macanakar Polsek Sungai Lilin yang dipimpin oleh Kanit Reskrim yaitu Aprianto langsung melakukan penyelidikan dan menemukan kediaman daripada para tersangka. Tersangka untuk BB kita temukan di TKP ada 3 kendaraan bermotor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua bandit sepeda motor ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kabupaten Musi Banyuasin. Sopir angkutan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai menaikkan tarif angkutan umum menyesuaikan tingginya biaya operasional. Hal ini dilakukan karena belum adanya tarif resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Setelah 2 pekan harga BBM bersubsidi naik, tetapi para sopir angkutan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum mendapatkan kebijakan perubahan harga. Akhirnya para sopir mulai melakukan penyesuaian tarif sendiri. Mereka terpaksa menaikkan tarif lantaran menghindari kerugian dari tingginya biaya operasional yang dikeluarkan. Sejauh ini pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan belum menetapkan penyesuaian tarif resmi untuk semua moda jenis angkutan. Moda angkutan pedesaan, bus antar kota hingga bus antar provinsi belum ada penetapan resmi. Rata-rata para sopir menaikkan tarif angkutan umum sebesar 10 hingga 20%. Untuk angkutan pedesaan, tarif yang semula hanya Rp30.000 kini naik menjadi Rp40.000 per penumpang.
Angkutan kota naik hampir 3 kali lipat dari Rp1.750 menjadi Rp5.000 per penumpang. Sementara itu, untuk travel jurusan Batu Raja Palembang naik Rp10.000 dari yang semula Rp90.000 kini menjadi Rp100.000 per penumpang. Ongkos ini naik palingan 10%, dari 90 ke 100.000. Untuk ke Palembang, Pak? Untuk ke Palembang Batu Raja Palembang. Ke Lampung? Kita tidak lagi Lampung, khusus Palembang Batu Raja. Ada dampak ya Pak, ada kenaikan ini Pak? Untuk sementara biasa-biasa, penumpang standar. Harus mencari titik di mana kenaikan itu masih menguntungkan supir dan tidak memberatkan dari penumpang. Itulah pertimbangan kita. Untuk perkembangan angkutan desa sendiri gimana sekarang, Pak? Nah, untuk angkot ini memang itu adalah dilema atau permasalahan di setiap kabupaten kota. Di kita ini memang bagi mati suri lah istilahnya kan. Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi kian terasa. Banyak dari angkutan kota dan pedesaan enggan beroperasi lantaran sepinya penumpang tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Terlebih, mereka juga mau tak mau bersaing dengan pengemudi ojek pangkalan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Informasi lainnya untuk Anda, sejumlah petani jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal saat ini petani jagung mulai memasuki masa tanam. Pemerintah Ogan Komering Ulu menyatakan telah mengajukan kuota tambahan pupuk. Memasuki musim tanam, para petani jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Selama 6 bulan terakhir, petani kesulitan melakukan pemupukan karena pasokan pupuk dari pemerintah berkurang drastis. Bahkan hampir di seluruh agen penjual pupuk sudah tidak menjual pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini tentunya membuat petani menjadi bingung dan resah. Pasalnya, petani tidak berani untuk menanam bibit jagung jika tidak segera mendapatkan pupuk. Sebab tanpa adanya pupuk, tanaman jagung tidak dapat tumbuh sesuai diharapkan sehingga akan merugikan petani. Kalau mau nanam, lihat dulu kondisi pupuk. Kalau pupuknya nggak ada, mau pikir 2-3 kali. Itu apalagi jagung itu, walaupun tanah subur itu yang jelasnya pupuk. Makanya saya mohon dengan hormat lagi sangat kepada Pak Bupati kebijakannya untuk ini yang jadi keluhan saya. Ini apalagi ini besok ini harus pupuk kedua. Kurang lebih umur 30-35 hari harus pupuk kedua. Tapi mau pupuknya nggak ada. Terkait kelangkaan pupuk, pemerintah Ogan Komering Ulu telah mengajukan kuota tambahan pupuk untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sudah beraudiensi dengan Direktur Pupuk Departemen Pertanian di Jakarta dan kami sudah berlayang surat kepada teman-teman di sana dan mereka sudah menyanggupi akan memberikan kuota tambahan. Kita akan dapat prioritas untuk penambahan kuota pupuk di Oku, khusus untuk di Sumatera Selatan. Oku akan jadi prioritas utama mereka. Oke. Para petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu berharap permasalahan pupuk ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah. Dengan demikian, di masa sulit ini, petani tidak semakin terpuruk karena tidak dapat menanam jagung yang menjadi penghasilan mereka. Bibitnya aja. Ya, memang kita buat perbandingan, Pak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita buat perbandingan, Pak. Kondisi bangunan pasar Kertapati Palembang rusak dan memprihatinkan. Akibatnya pedagang dan pembeli merasa tidak aman bertransaksi di pasar. Belum ada kejelasan kapan pasar Kertapati akan direnovasi. Beginilah kondisi pasar Kertapati Palembang. Sepi penjual apalagi pembeli. Lapak-lapak pedagang masih banyak yang kosong. Ya, pasar Kertapati belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Kini, pasar Kertapati justru dihadapkan dengan masalah lain. Setahun belakangan, kondisi pasar sungguh memprihatinkan. Sebagian besar atap bangunan rusak. Kondisi ini kian diperparah saat diterjang angin kencang hingga menerbangkan atap bangunan. Rusaknya bangunan pasar membuat pedagang khawatir. Mereka takut untuk berjualan. Resiko tertimpa reruntuhan atap bangunan bisa jadi menimpa mereka. Alhasil, mereka memilih pindah ke area sekitar pasar yang lebih aman. Pedagang berharap pihak terkait segera memperbaiki bangunan pasar yang rusak, agar mereka dapat berjualan kembali seperti semula. Iya, sepi.
tambah lagi yang bobrok ini, tambah emang jualan. Banyak udah takut. Kamu takut Bu? Ya. Kalau jualan gitu. Bu, kalau hujan gimana Bu kondisi pasar ini? Angin yang kuat. Ya takut kalau sengin kalau pada rapi balo. Jadi kalau angin tuh takut kalau terbang nyampak. Ibu Bu ya. Bu. Pihak pengelola pasar mengatakan segera merelokasi para pedagang ke tempat yang lebih layak karena kondisi bangunan dapat membahayakan jiwa pedagang dan pembeli. Ada jatuh bangunannya itu memang sudah ditinggalkan oleh pedagang. Makanya kita kesini untuk kita relokasi. Itu jangan ada lagi pedagang yang ada di situ. Karena memang sudah tua bangunannya dan kita relokasi ke tempat yang lebih representatif. Mudah-mudahan nanti para pedagang dan juga yang belanja bisa nyaman. Sejak awal berdiri tahun 1979, bangunan pasar belum pernah diperbaiki. Bangunan pasar yang berdiri di atas lahan milik PT KAI membuat pihak pengelola pasar beralasan tak berani melakukan perbaikan, sehingga mereka memilih hanya memindahkan ke tempat yang lebih layak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.